Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan mengenai menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STARS, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran bersama saya, Tuti Ismawati dari Madrasah Aliyah Al-Irfan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Saya mulai dari PPL Aksi 1 yang saya laksanakan di kelas 11 IPA fase F pada submateri gangguan sistem reproduksi dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kerjasama siswa melalui pembelajaran berbasis masalah tentang gangguan sistem reproduksi. Pembelajaran ini saya laksanakan pada tanggal 16 sampai 19 Juni tahun 2023. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang pada masalah ini, yang pertama adalah bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik itu masih rendah. Yang kedua, kemampuan kolaborasi peserta didik itu belum tergali secara optimal. Yang ketiga, kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran itu pun belum optimal. Terdapat beberapa alasan kenapa praktik pembelajaran ini penting untuk saya bagikan, karena melalui pembelajaran berbasis masalah yang saya laksanakan, pertama dapat memfasilitasi peserta didik untuk bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, dapat memfasilitasi peserta didik agar mampu berpikir kritis juga berpikir kreatif. Yang berikutnya, memfasilitasi peserta didik juga agar mampu berkolaborasi, agar mampu berkomunikasi, dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Selain itu, meningkatkan antusiasme mereka dalam pembelajaran. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini, yang pertama, tentu saya mengikuti arahan dari dosen dan guru pamong terlebih dahulu terkait penyusunan perangkat pembelajaran yang akan saya lakukan. Setelah itu, saya menyusun perangkat pembelajaran tadi, kemudian mengkomunikasikannya pada kegiatan video conference untuk ditanggapi, diberikan saran oleh dosen pembimbing beserta guru pamong. Kemudian, setelah melakukan video conference tadi, saya melakukan revisi terhadap perangkat pembelajaran, baik modul ajarnya, bahan ajarnya, LKPD-nya, penilaiannya, medianya, begitu. Kemudian setelah semuanya selesai direvisi, saya unggah perangkat pembelajaran tadi di laman LMS PPG. Nah, setelah itu saya melaksanakan pembelajaran. Ya, di sini disebutnya PPL Aksi 1. Nah, ketika melaksanakan pembelajaran tentu didokumentasikan dengan mengambil video pembelajaran tadi. Kemudian setelah selesai pembelajaran, video pembelajaran tadi tanpa diedit itu diunggah di laman LMS PPG. Setelah itu mendapatkan pengarahan kembali dari dosen dan guru pamong. Saya melakukan editing video pembelajaran untuk PPL Aksi 1 ini. Pertemuan pertama saya edit menjadi 15 menit, pertemuan kedua jadi 15 menit, kemudian tautannya itu saya share lagi, unggah lagi di laman LMS PPG. Kemudian setelah mengunggah tautan video editing tadi, melaporkan hasil refleksi pembelajaran bersama guru pamong dan dosen tentunya. Terdapat beberapa tantangan ketika saya melaksanakan pembelajaran ini. Yang pertama, tidak ada satupun peserta didik yang memiliki laptop, ya, karena kan pembelajarannya itu menggunakan teknologi dan akhirnya dengan keterbatasan tidak ada laptop pun tetap dilaksanakan. Yang tantangan berikutnya, kemampuan peserta didik saya dalam berpikir tingkat tinggi itu memang sangat terbatas karena belum terlalu sering terlatih.
Kemudian pembelajarannya dilakukan setelah penilaian akhir tahun, sehingga sudah tidak ada pembelajaran. Waktu itu siswa fokusnya pada kegiatan kelas meeting, begitu, kegiatan seni dan olahraga. Selain itu, yang menjadi tantangan berikutnya adalah fasilitas untuk melakukan recording atau pengambilan video pun terbatas, alat perekamnya tidak berfungsi dengan baik, dan settingan alat perekamnya pun itu ternyata terganggu untuk pertemuan pertama. Itu tantangannya. Tentunya ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, saya sendiri dong, sebagai peserta PPG sekaligus sebagai guru yang melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, tentunya dosen pembimbing saya beserta guru pamong dalam PPG ini. Yang ketiga, peserta didik, tentunya peserta didik kelas 11 IPA. Kemudian tenaga teknis laboratorium komputer, itu saya minta bantuan terkait setting alat recording. Waktu itu saya mencoba record pakai laptop. Kemudian peserta didik yang saya minta untuk mengambil video menggunakan handphone. Terdapat beberapa langkah yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, memang tidak ada satupun siswa yang memiliki laptop. Yang saya lakukan adalah memanfaatkan Android untuk pembelajaran. Yang pertama digunakan untuk mengakses atau menyelesaikan masalah yang saya berikan kepada siswa. Kemudian Android ini mereka jadikan alat bantu untuk membuat file presentasi ataupun pamflet yang mereka buat tiap kelompok. Selain itu, untuk assessment atau penilaian, baik penilaian proses ketika refleksi ataupun ketika penilaian antar teman. Selain itu, untuk penilaian sumatif mereka pun menggunakan Android, begitu. Tantangan yang lainnya adalah tadi kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik saya itu masih rendah. Tentunya saya coba menstimulasi mereka dengan masalah yang saya sajikan dalam LKPD. Tiap kelompok itu diberikan masalah yang berbeda untuk mereka selesaikan. Selain itu, di akhir pembelajaran peserta didik saya minta untuk menyelesaikan tes sumatif berupa soal uraian. Soal uraian ini targetnya mengakses kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tantangan yang lainnya adalah pembelajaran dilakukan setelah PAT sehingga motivasi siswa untuk belajar itu sedikit berkurang. Tetap saya coba motivasi terus di WAG, di WA grup kelas agar mereka tetap mengikuti pembelajaran. Selain itu, ketika pembelajaran saya berikan reward tentunya. Tantangan lain yang saya hadapi, fasilitas untuk mengambil video pembelajaran itu terbatas menggunakan handphone, dan ternyata untuk pertemuan pertama dari handphone yang satu itu filenya tidak bisa terbuka dan akhirnya masih terselamatkan dari handphone walaupun kualitasnya kurang bagus. Tantangan yang berikutnya adalah saya mencoba record pakai laptop dari arah depan dan belakang gitu. Ternyata laptopnya belum disetting oleh operator lab komputer dan akhirnya tidak ada jejaknya. Itu untuk pertemuan pertama. Tapi untuk pertemuan berikutnya tentunya sudah disiapkan begitu, baik handphone maupun laptop yang sudah disetting, sehingga untuk pertemuan kedua alhamdulillah sudah teratasi. Tadi sedikit disinggung mengenai alat perekam ya. Ternyata waktu pertemuan pertama hasil rekaman tidak terbuka dan akhirnya si handphone yang saya gunakan untuk melakukan recording atau rekaman itu dibawa ke tempat servis sehingga pada pertemuan berikutnya itu sudah berfungsi dengan baik. Masalah tantangan yang lainnya adalah tadi belum disetting alat perekam dari laptopnya, bekerja sama tentunya dengan operator atau teknisi dari pihak laboratorium komputer, teratasi pada pertemuan berikutnya. Terdapat beberapa dampak dari langkah-langkah yang saya lakukan tadi. Buat peserta didik, tentunya yang pertama, kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan Android untuk proses pembelajaran, untuk pembuatan file presentasi, pembuatan video, pamflet, leaflet, player, itu lebih terasa. Selain itu terbiasa untuk menggunakan Android dalam evaluasi pembelajaran begitu, baik penilaian proses maupun penilaian akhir. Selain itu
kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk peserta didik juga tergali begitu ya, terasah begitu, karena kan distimulasi ketika pembelajarannya. Selain itu, untuk saya sendiri itu memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait bagaimana mengambil video walaupun memang masih awam dan bagaimana proses editingnya. Terkait efektivitas hasil dari pembelajaran berbasis masalah yang saya lakukan mengenai gangguan sistem reproduksi, pertama, dengan penerapan model pembelajaran berbasis masalah ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi para siswa-siswi saya. Di sini terlihat dari hasil tes sumatif yang dilaksanakan. Jadi terdapat gain atau peningkatan dari hasil pretest ke posttest. Yang berikutnya, melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah ini juga dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa. Di sini terlihat dari penilaian proses itu yang saya akses. Selain itu, antusiasme dalam pembelajaran pun meningkat. Ini dari hasil observasi. Respon orang lain mengenai pembelajaran berbasis masalah yang saya lakukan, yang pertama, peserta didik itu lebih antusias dalam belajar, mereka lebih termotivasi, lebih semangat. Kemudian selain itu rekan sejawat juga kan melihat link video yang saya share begitu. Mereka responnya positif dan meminta, karena kurikulum merdeka di madrasah saya belum diterapkan, sehingga rekan sejawat itu meminta, ayo dong sharing bagaimana pembuatan modul ajarnya, bagaimana pembuatan bahan ajarnya, LKPD, media, dan lain-lainnya. Dapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pembelajaran ini. Yang pertama, tentunya arahan dan bimbingan yang kontinu ya dari dosen pembimbing beserta guru pamong. Segalanya terkait pembuatan perangkatnya, pelaksanaannya. Kemudian kita harus sungguh-sungguh dalam merencanakan pembelajaran, dalam melaksanakan maupun pengambilan dan editing videonya. Selain itu sabar, kalau ada kendala tentunya harus sabar begitu. Kemudian kerjasama dengan berbagai pihak itu tentu sangat mendukung keberhasilan ini, baik dengan kepala, rekan sejawat, pokoknya semua pihak yang mendukung keterlaksanaan pembelajaran ini. Selain itu doa yang utama, minta diberikan kemudahan, kelancaran, meminta agar bisa memberikan tebar manfaat lebih luas lagi melalui video pembelajaran ini. Baik, saya lanjutkan cerita baik atau best practice pada kegiatan PPL Aksi 2 yang saya laksanakan di kelas 10 fase E pada materi pengolahan limbah organik dengan model pembelajaran berbasis proyek yang saya laksanakan dengan moda tatap muka atau luring. Kegiatan pembelajaran ini saya laksanakan 1-5 Juli tahun 2023 dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif serta kemampuan kolaborasi peserta didik tentang pengolahan limbah organik melalui pembelajaran berbasis proyek. Kondisi yang melatar belakangi pelaksanaan pembelajaran ini adalah yang pertama, bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta didik itu belum tergali secara optimal, termasuk kemampuan kolaborasinya, serta kemampuan penggunaan teknologi dalam pembelajaran oleh peserta didik pun belum optimal. Selain itu, limbah yang terdapat di sekitar madrasah, khususnya limbah organik, itu belum termanfaatkan dengan baik. Siswa belum memiliki kesadaran atau kepekaan untuk menjadi solusi terkait penanganan limbah organik ini. Alasan mengapa praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan, yang pertama, karena melalui pembelajaran ini siswa atau peserta didik memiliki kepekaan atau kesadaran untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar madrasah. Yang kedua, bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta didik itu juga meningkat, kemudian kemampuan kolaborasi, kemampuan komunikasinya pun meningkat. Selain itu,
keterampilan peserta didik dalam menggunakan teknologi atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu pun meningkat, baik dalam proses pembelajaran, untuk asesmen, ataupun sebagai alat bantu ketika mereka menyelesaikan tugas dalam pembelajaran. Peran dan tanggung jawab saya dalam pelaksanaan pembelajaran ini yang pertama tentu mengikuti arahan dari dosen pembimbing beserta guru pamong terkait pembuatan perangkat pembelajaran. Kemudian setelah tersusun perangkat pembelajarannya, saya lakukan video conference untuk mendapatkan masukan baik dari dosen, guru pamong maupun dari rekan sejawat. Setelah itu, setelah mendapatkan masukan, saya melakukan revisi terhadap perangkat pembelajaran tadi, baik modul ajarnya, bahan ajarnya, media pembelajarannya, kemudian LKPD-nya. Setelah dilakukan revisi, saya unggah di laman LMS PPG, kemudian melakukan pelaksanaan pembelajaran, selain itu mendokumentasikan proses pembelajaran, kemudian saya unggah video full 90 menit, di laman LMS PPG juga tautannya. Selain itu melakukan editing video terhadap 2 pertemuan yang saya lakukan masing-masing 15 menit. Kemudian saya upload tautannya, saya unggah di laman LMS PPG. Tantangan saya dalam melaksanakan pembelajaran ini, pertama bahwa tidak ada satu orang pun peserta didik yang memiliki laptop yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian kemampuan berpikir kreatif dari peserta didik itu masih belum tergali secara optimal karena belum terasah. Kemudian pembelajaran dilaksanakan setelah penilaian akhir tahun sehingga motivasi peserta didik itu sedikit berkurang. Selain itu fasilitas untuk mengambil video pembelajaran terkait perangkat itu pun masih terbatas. Hal lain adalah kemampuan editing video dari saya sendiri pun masih terbatas. Pihak yang terlibat dalam pembuatan video pembelajaran ini, yang pertama tentunya saya pribadi sebagai guru sekaligus mahasiswa PPG, yang kedua tentunya dosen pembimbing dan guru pamong, kemudian siswa itu sendiri, siswa kelas 10 IPA, selain itu melibatkan tenaga teknis laboratorium komputer terkait kemampuan teknis pengambilan video, dan 1 orang siswa yang mengambil video mobile ketika proses pembelajaran. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tadi, yang pertama terkait masalah siswa yang tidak memiliki laptop, itu maka seluruh siswa menggunakan Android yang digunakan dalam pembelajaran. Pertama untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, Android ini mereka gunakan sebagai alat bantu untuk membuat file presentasi dalam aplikasi yang sering mereka gunakan, diantaranya adalah aplikasi Canva. Selain itu sebagai alat bantu untuk membuat video, membuat pamflet, player. Selain itu Android ini peserta didik gunakan untuk assessment, baik proses pembelajaran maupun penilaian di akhir atau penilaian sumatif. Langkah yang saya lakukan untuk mengatasi atau meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, yang pertama tentunya menyajikan masalah untuk mereka pecahkan yang menuntut agar mereka mampu berpikir kreatif. Yang kedua, saya menyajikan masalah berupa soal uraian yang menuntut kemampuan mereka agar mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda untuk menggali kemampuan berpikir luas. Yang ketiga, saya menyajikan pertanyaan atau soal yang menuntut kemampuan elaborasi siswa. Selain itu, di dalam LKPD saya menyajikan masalah agar mereka mampu berpikir original. Originality dalam hal ini adalah terkait produk yang mereka hasilkan. Peserta didik itu dituntut untuk memberikan brand yang memang belum ada di pasaran, sehingga aspek kemampuan berpikir originalnya tergali.
Langkah yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan bahwa pembelajaran itu dilaksanakan setelah PAT, yang pertama, saya terus motivasi peserta didik di WA Group agar mengikuti pembelajaran. Selain itu, diberikan reward agar mereka semangat dalam melakukan pembelajaran. Selain itu, ada reward khusus untuk best product atau produk terbaik, kelompok terbaik dalam menyelesaikan masalah yang disajikan. Upaya yang lain dalam menghadapi tantangan terkait fasilitas dalam pengambilan video. Yang pertama, saya menggunakan Android seadanya untuk mengambil video. Yang kedua, tentunya bekerja sama dengan teknisi laboratorium komputer untuk melakukan settingan alat yang dilakukan untuk perekaman sehingga hasilnya bisa diakses. Dampak dari aksi yang saya lakukan, yang pertama bahwa peserta didik itu meningkat kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, baik dalam proses pembelajaran, dalam assessment, ataupun dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Selain itu, yang kedua, bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta didik pun meningkat, baik kemampuan berpikir luasnya, kemampuan elaborasi, sampai kemampuan berpikir originalnya. Yang ketiga, peserta didik memiliki kepekaan terhadap masalah yang mereka temui di lingkungan sekitar, khususnya terkait pengolahan limbah organik. Kalau untuk pribadi, saya memiliki keterampilan dalam melakukan pengambilan video dan editing video. Efektivitas hasil dari pembelajaran berbasis proyek yang saya lakukan, yang pertama bahwa kemampuan berpikir kreatif peserta didik dari berbagai aspek itu meningkat, baik kemampuan berpikir luas, kemampuan berpikir lancar, kemampuan elaborasi, sampai kemampuan berpikir original. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek ini juga dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa. Di sini dilihat dari penilaian proses yang dilakukan. Respon orang lain dari pembelajaran berbasis proyek yang saya lakukan ini, yang pertama bahwa peserta didik menjadi lebih antusias dalam pembelajaran, memiliki peningkatan motivasi untuk belajar. Hal ini terlihat dari observasi yang dilakukan ketika pembelajaran. Selain itu, kalau untuk rekan sejawat, untuk kepala madrasah memberikan respon positif, termasuk video pembelajaran yang sudah saya share itu memperoleh tanggapan yang positif, karena di madrasah saya sendiri belum diterapkan kurikulum merdeka, sehingga pengetahuan dan pengalaman terkait pembuatan modul ajar dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini memang masih terbatas. Faktor keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini antara lain adalah, yang pertama tentunya bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing beserta guru pamong. Yang kedua, kesungguhan, kesabaran dalam melaksanakan proses pembelajaran dari guru itu sendiri. Kemudian kerjasama dengan berbagai pihak, dan yang lebih utama adalah doa dan niatkan untuk kebaikan, untuk tebar manfaat lebih luas lagi. Pembelajaran dari keseluruhan proses pembelajaran berbasis proyek maupun pembelajaran berbasis masalah yang telah saya lakukan. Yang pertama, secara umum bahwa segala hal baik itu harus kita persiapkan dengan baik, niatkan untuk kebaikan, lakukan dengan penuh kesungguhan agar berdampak baik. Terkait spesifik pembelajarannya, bahwa melalui pembelajaran tersebut, pembelajaran lebih aktif dan lebih menarik. Kemudian motivasi belajar peserta didik meningkat. Hal ini terlihat dari hasil observasi beserta instrumen assessment yang diberikan. Kemampuan kolaborasi pun meningkat dari penilaian proses. Kemampuan peserta didik tentunya tergali dari berbagai aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pembelajaran dari keseluruhan proses yang saya lewati dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah antara lain adalah pembelajaran umumnya bahwa segala hal baik itu harus kita siapkan dengan baik, niatkan untuk kebaikan, lakukan dengan kesungguhan, insya Allah hasilnya baik. Pembelajaran yang kedua bahwa
Dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dan problem based learning ini, pembelajaran menjadi lebih aktif dan menarik. Selain itu, motivasi belajar siswa meningkat, kemampuan peserta didik itu tergali dari berbagai aspek, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Pembelajaran terakhir bahwa menjadi guru profesional itu harus mau belajar terus, mau lebih kreatif menyiapkan perangkat pembelajaran, baik modul ajarnya, bahan ajarnya, medianya, asesmennya, disesuaikan dengan pembelajaran tuntutan sekarang yang berbasis TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge.